up in a few minutes to tell. A dozen jugs of black molasses. How'd you like some ice cream? Sociable. Halo semua, Info In You hadir lagi dengan beberapa video review alur cerita berbagai perfilman. Perlu diingat, video ini berisi spoiler ya. Bagi yang tidak suka spoiler, silahkan tonton di aplikasi atau situs terpercaya bagi kalian. Hai penikmat film horor, adakah yang tahu film Dr. Sleep yang diadaptasi dari novel karya penulis terkenal Stephen King? Jika iya, film yang akan kita rekap kali ini adalah prequel dari film Dr. Sleep yang berjudul The Shining. Sama-sama film yang diadaptasi dari novel karya penulis terkenal Stephen King, film The Shining dianggap sebagai film horor terbaik sepanjang masa dan telah menjadi bagian dari budaya populer khususnya dunia horor. Sayangnya, Stephen King, sang penulis cerita novel yang diadaptasi, sangat tidak menyukai film karya Stanley Kubrick ini karena cerita filmnya sangat berbeda jauh dengan apa yang tertulis di buku novelnya. Meski begitu, Kubrick dapat menampilkan suasana menyeramkan dan menegangkan yang teramat sangat, hingga berhasil membawa film tersebut berada di puncak popularitasnya. Gimana? Penasaran sama alur ceritanya? Tonton terus video ini, check it out. Film bermula dari Jack Torrance yang melakukan interview kerja di Hotel Overlook sebagai penjaga hotel. Di musim dingin, Hotel Overlook ditutup oleh sang pemilik sehingga membutuhkan seseorang untuk menjaga hotel tersebut. Jack yang seorang penulis mengambil kesempatan itu agar ia dapat fokus menulis di hotel yang hanya dihuni oleh dirinya dan keluarganya. Sebelum menyerahkan tugas tersebut, manajer hotel memperingati Jack mungkin selama menjaga hotel itu ia akan mengalami kebosanan bahkan stres. Karena penjaga hotel sebelumnya bernama Charles Grady merasakan hal tersebut hingga ia mengalami gangguan mental karena berada di satu tempat yang sama. Akibatnya ia membunuh istri dan 2 putri kembarnya di hotel tersebut. Kemudian ia pun mengakhiri hidupnya di sana. Mendengar cerita itu tak mengurungkan niat Jack. Ia sangat yakin itu tak akan terjadi padanya. Beralih di tempat berbeda, istri Jack, Wendy Torrance, dan putranya, Danny Torrance, sedang berbincang-bincang tentang mereka yang akan tinggal di Hotel Overlook selama musim dingin. Setelah perbincangan itu, tampak Danny sedang berbicara sendiri. Yaps, Danny adalah seorang anak indigo yang dapat melihat masa lampau ataupun masa depan bahkan makhluk kasat mata sekalipun. Danny mempunyai teman kasat mata yang berada di mulutnya bernama Tony. Tony mengatakan bahwa ia tak ingin pergi ke Hotel Overlook. Tak jelas alasannya kenapa, namun ia menunjukkan hal mengerikan pada hotel tersebut. Ombak darah yang keluar dari lift hotel dan 2 gadis kembar. Itu membuat Danny ketakutan. Hari berlalu, Jack Torrance sekeluarga sudah sampai di Hotel Overlook. Mereka diajak berkeliling juga melihat di mana kamar mereka maupun kendaraan snowcat untuk mereka keluar jika musim dingin. Tidak hanya itu, Wendy dan Danny juga diajak oleh koki utama hotel, Dick Halloran, untuk mengunjungi dapur dan melihat makanan apa saja yang ada di dapur. Tanpa diduga, Halloran tahu nama panggilan Danny yang diberikan orang tuanya, yaitu Doc. Padahal Wendy tak ada menyebutkan nama tersebut di hadapan Halloran. Bahkan Halloran dapat berbicara pada Danny dalam hati, tanpa mengeluarkan suara. Setelah orang tua Danny pergi untuk memeriksa hotel bersama manajer hotel dan menitipkan Danny padanya, Halloran mulai mengungkapkan semuanya bahwa ternyata ia juga memiliki kelebihan yang sama seperti Danny. Ia dan neneknya adalah seorang indigo. Mereka berdua menyebut kelebihan tersebut bernama The Shining. Danny kemudian memberitahukan tentang Tony serta hal mengerikan yang diperlihatkan Tony padanya tentang hotel tersebut. Danny bahkan menanyakan tentang kamar nomor 237 pada Halloran. Halloran mengatakan kalau hotel tersebut sebenarnya menyimpan banyak masa kelam yang hanya dapat dilihat oleh dirinya dan orang-orang seperti Danny. Dan tentang kamar nomor 237, Halloran melarang keras Danny untuk menjauhi kamar tersebut, meski ia tak ingin menjelaskan apa alasannya. Hari itu pun berakhir, Jack sekeluarga sudah berada 1 bulan menjaga hotel tersebut. Danny sudah hafal lokasi di setiap sudut hotel. Ia bermain dengan kendaraan mainannya mengelilingi hotel tersebut. Wendy juga sering mengajak Danny bermain di sekitaran hotel, bahkan mereka mengitari labirin yang berada di sana.
Berlalu hari selanjutnya, Danny bermain-main mengelilingi hotel dan tak sengaja melihat kamar nomor 237. Ia penasaran ingin masuk kamar tersebut, namun karena tak bisa dibuka, ia mengurungkan niatnya. Di malam itu juga, Jack sedang mengerjakan bukunya. Di tengah konsentrasinya, Wendy datang untuk mengajaknya keluar bermain salju bersama anak mereka. Namun tiba-tiba Jack marah karena merasa Wendy hanya mengganggu pekerjaannya saja. Kelihatannya Jack sangat frustasi karena belum ada sedikit pun menorehkan tulisan di bukunya. Meski takut dengan reaksi Jack, Wendy kemudian pergi dan bermain berdua saja dengan anaknya di kerumunan salju. Tampak Jack mengamati mereka dari dalam rumah. Ia menatap Wendy dan Danny dengan tatapan aneh. Esoknya, seperti biasa, Jack masih mengerjakan bukunya. Wendy mencoba menggunakan telepon, tapi tak bisa karena setelah ia menanyakannya pada polisi lewat radio telepon, polisi mengatakan bahwa beberapa tiang telepon telah roboh akibat badai. Jadi untuk berkomunikasi mereka hanya bisa menggunakan radio telepon. Dan Danny masih dengan kegiatan bermainnya mengelilingi hotel. Dan tak diduga, tiba-tiba di depannya berdiri dua anak perempuan kembar yang pernah diperlihatkan oleh Tony. Mereka mengajak Danny bermain bersama mereka selamanya. Namun Danny sadar mereka adalah makhluk kasat mata. Ia juga melihat bagaimana masa lalu mereka yang menyeramkan. 2 hari kemudian, saat Danny asik bermain, ia melihat pintu kamar nomor 237 terbuka. Karena penasaran, ia pun masuk. Sementara itu, Wendy yang sedang memeriksa ruang kontrol mendengar suara teriakan Jack. Ia pun menghampirinya. Ternyata Jack berteriak saat sedang tertidur. Wendy membangunkannya, dan Jack mengatakan bahwa ia bermimpi membunuh Wendy dan Danny. Tidak hanya membunuh, ia juga memutilasi mereka. Jack sangat takut mengingat mimpinya itu. Bersamaan itu, Danny datang dengan tatapan kosong. Wendy melihat leher Danny penuh dengan memar dan menanyakan siapa yang melakukan itu padanya. Namun Danny tak menjawab dan hanya diam. Karena tak ada orang lain selain mereka, Wendy langsung menuduh Jack yang melakukan hal itu pada Danny. Meski Jack menyangkalnya, Wendy tak percaya. Jack bertambah frustasi. Ia kemudian berjalan di lorong-lorong hotel dan sampailah di aula. Semula aulanya tampak kosong, namun tiba-tiba bar di aula tersebut dipenuhi berbagai jenis minuman alkohol. Pada saat itu juga muncul seorang bartender yang dikenal oleh Jack. Jack memanggilnya Lloyd. Sudah jelas, Lloyd adalah penghuni dunia lain hotel tersebut. Lloyd menuangkan Jack minuman kesukaannya. Lalu Jack menceritakan bahwa ia sudah lama berhenti minum. Karena terakhir kali ia minum, ia tak sengaja membuat anaknya cedera. Padahal Jack sangat menyayanginya. Mungkin inilah alasan kenapa Wendy langsung menuduhnya tadi. Tak lama, Wendy datang memanggil Jack dengan menangis. Rupanya Danny memberitahukan bahwa ada seorang wanita gila di kamar nomor 237. Wanita tersebutlah yang mencekik Danny hingga membuat lehernya memar. Jack kemudian pergi ke kamar 237. Apa yang dikatakan Danny benar. Di kamar tersebut memang ada seorang wanita. Wanita tersebut berada di toilet tanpa busana dan membuat Jack tertarik padanya. Namun tak disangka ternyata wanita tersebut bukanlah manusia, melainkan penghuni dunia lain kamar tersebut. Jack lari ketakutan dan pergi menemui Wendy. Di tempat berbeda, ternyata Halloran mendapat penglihatan tentang apa yang terjadi pada Jack di kamar 237 tadi. Tak hanya dia, Danny pun melihatnya. Halloran merasakan firasat buruk akan terjadi pada Danny dan keluarganya. Karena komunikasi di hotel terputus, di hari itu juga Halloran mengejar penerbangan ke Colorado untuk menemui mereka. Kembali ke hotel, Jack tak memberitahukan tentang apa yang ia lihat sebelumnya. Justru ia mengatakan tak ada siapapun di kamar tersebut. Jack meyakini mungkin Danny yang melukai dirinya sendiri. Wendy merasa itu tak mungkin. Demi keselamatan putranya, Wendy memohon agar mereka keluar dari hotel tersebut. Namun Jack malah emosi karena jika mereka keluar, ia akan kehilangan pekerjaannya saat ini dan mengira Wendy hanya ingin mengacaukan hidupnya. Dengan emosi, Jack pun pergi kembali ke aula. Di aula kini dipenuhi banyak orang yang sedang berpesta. Sudah jelas siapa mereka. Jack menikmati pesta tersebut dan tak sengaja menabrak seorang pelayan hingga minuman yang ia bawa menumpahi baju Jack. Pelayan itu menawarkan untuk membersihkan baju Jack di toilet. Jack kemudian menanyakan nama pelayan tersebut. Namanya Delbert Grady. Namanya hampir mirip dengan nama penjaga hotel sebelumnya, Charles Grady yang bunuh diri. Jack langsung menanyakan apakah ia Grady orang yang telah membunuh keluarganya dan bunuh diri di hotel tersebut.
Namun pria itu menyangkalnya. Saat Jack mengatakan bahwa pria tersebut adalah Grady, penjaga sebelumnya, pria itu menjawab bahwa hanya Jack lah penjaga di hotel tersebut, dan ekspresi pria itu malah berubah. Pria tersebut memberitahukan bahwa anak Jack telah membawa seorang koki berkulit hitam masuk dalam situasi mereka. Pasti yang dia maksud adalah Hallorann. Pria itu juga memprovokasi Jack untuk membenci keluarganya. Dia menyuruh Jack untuk memberi pelajaran pada istri dan anaknya, seperti yang sudah ia lakukan pada keluarganya, membunuh istri dan 2 putri kembarnya. Anehnya Jack percaya dan menurutinya. Jack pun akhirnya pergi dengan sebuah rencana. Ia memutus tali radio telepon. Wendy yang tak tahu Jack di mana terus mencarinya hingga ia melihat hasil kerja Jack selama mengerjakan bukunya. Ternyata Jack hanya mengetik 1 kalimat yang sama dalam setiap halaman, yaitu kata semua pekerjaan dan tidak ada permainan membuat Jack anak yang membosankan. Saat sedang membaca, di saat itu juga Jack muncul dari belakang, membuat Wendy kaget dan ketakutan. Jack telah berubah menjadi seseorang yang menakutkan. Ia mencoba melukai Wendy dan Danny. Beruntung Wendy membawa tongkat baseball dan memukulnya. Jack terjatuh dan pingsan. Wendy kemudian menyeret Jack ke dapur dan menguncinya di gudang makanan. Sayangnya Wendy tak bisa kabur dari hotel tersebut karena radio telepon dan mobil snowcat untuk menempuh salju sudah dirusak oleh Jack. Wendy tak punya pilihan lain selain menunggu. Beberapa jam berlalu, Jack yang masih berada di gudang didatangi kembali hantu Grady. Grady membantu Jack keluar dari gudang tersebut agar Jack bisa membunuh keluarganya. Wendy yang tertidur tak tahu apa-apa. Danny yang mendapat penglihatan bahwa akan terjadi pertumpahan darah kembali di hotel tersebut menulis sesuatu di pintu dengan tulisan Red Rum. Namun yang menulis itu bukanlah Danny, melainkan Tony. Tony memberitahukan sesuatu dengan berteriak Red Rum. Wendy terbangun mendengar teriakan Danny. Ia terkejut melihat tulisan Red Rum yang terbalik di pantulan kaca, menjadi tulisan murder yang artinya pembunuhan. Benar saja, Jack datang ingin membunuh mereka. Ia membawa sebuah kapak. Wendy segera menyelamatkan diri dan anaknya. Ia mengeluarkan Danny dari jendela toilet. Namun saat giliran dirinya yang keluar, sayangnya tak berhasil karena jendelanya terhambat salju. Ia pun menyuruh Danny lari dan dengan terpaksa, Wendy bersembunyi di belakang pintu dengan pisau di tangannya. Jack terus menjebol pintu dengan kapaknya. Ia hampir saja membuka pintu toilet tersebut. Beruntung Wendy dapat melukai tangan Jack dengan pisau yang ia bawa. Bersamaan itu, Jack mendengar ada seseorang yang datang dengan sebuah mobil. Ya, itu adalah Hallorann yang datang menggunakan mobil snowcat. Jack turun ke bawah melihat Hallorann dan bersembunyi. Hallorann yang sudah masuk mencari keluarga tersebut, dan tanpa basa-basi, Jack yang bersembunyi tadi langsung menyerang Hallorann dengan kapaknya tepat di jantung Hallorann, dan Hallorann pun tewas di tempat. Danny yang bersembunyi di dapur merasakan apa yang terjadi pada Hallorann. Ia berteriak dan malangnya didengar oleh Jack. Dengan cepat, Danny kabur keluar dan mereka memasuki labirin. Di sisi lain, Wendy terus mencari Danny di setiap lorong-lorong hotel. Tak diduga, penghuni dunia lain hotel tersebut menampakkan wajahnya di hadapan Wendy. Bahkan Wendy melihat ombak darah yang pernah dilihat Danny. Tak hanya itu, ia pun menemukan jasad Hallorann yang telah dibunuh oleh suaminya. Di labirin, Jack masih mencari Danny. Ia mengikuti jejak kaki Danny di salju. Danny menyadari jejak kakinya menuntun Jack menemukannya. Danny yang pintar mengecoh Jack melalui jejak kaki tersebut. Saat Jack terkecoh, ia kabur dari belakang dan jejak kakinya menuntun ia kembali keluar dari labirin itu. Danny menemukan ibunya yang sudah berada di luar dan mereka pun segera kabur dari tempat tersebut menggunakan mobil snowcat yang dibawa oleh Hallorann. Jack terus mencari Danny hingga kondisinya sudah melemah karena kedinginan. Akhirnya ia meregang nyawa dan esoknya ditemukan meninggal dengan tubuh yang sudah membeku. Kita kemudian diperlihatkan sebuah koleksi foto yang terpampang di dinding hotel. Salah satu foto memperlihatkan seseorang yang mirip Jack berfoto bersama sekelompok orang yang sedang menikmati pesta. Tertulis foto itu terjadi di Overlook tahun 1920. Banyak penikmat film yang meyakini bahwa orang tersebut adalah sang pemilik hotel yang mirip dengan Jack. Dan Jack yang di tahun 1980 sekarang diyakini sebagai reinkarnasinya. Namun entahlah, semua hanya teori penikmat film The Shining. Dan film pun tamat.
Nah, gimana menurut kalian alur ceritanya? Apakah sudah cukup menghibur? Jika ya, jangan lupa tekan subscribe dan like-nya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.